Karena orang Alas itu tidak mengenal lontong sayur, maka lontong sayur itu menjadi bahasa Alas, lontong sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial, budaya, dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, semoga sobat-sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu di bawah lindungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Aceh Tenggara Channel, kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang mengapa bisa terjadinya bahasa Alas itu. Ya, kata orang sekarang, sejarah bahasa Alas begitulah. Namun sebelum sobat lebih lanjut menyaksikan video ini, alangkah baiknya di subscribe, like, dan di share, serta di komen dengan komenan yang enak, itulah kira-kira ya. Nah, ini kita bicara tentang sejarah bahasa Alas yang mungkin diantara ya para ahli-ahli, wabil khusus ahli-ahli budaya Alas ini juga belum bisa menyimpulkan bagaimana sejarah terjadinya bahasa Alas itu. Karena menurut teori yang saya baca ya, bermacam teori itu yang ada saya baca di buku ataupun di Google itu, nggak ada yang bisa memastikan mengapa bisa terjadinya bahasa itu. Tidak ada yang bisa memastikan mengapa terjadinya bahasa Alas itu dengan sejarah yang sempurna. Nih, jadi saya di sini ini bisa Anda anggap sebagai sesuatu yang benar pendapat saya ini, bisa juga tidak, terserah sama Anda. Dan kalaupun Anda ingin memberikan komentar, terserah juga, tapi komentarnya komentar yang enak. Kalau komentar yang nggak enak, saya nggak mau tanggapi. Ya, oke, kita mulai. Semoga teori saya ini ada benarnya, walaupun tidak benar 100%. Ada beberapa faktor makanya terjadi bahasa itu. Pertama itu adalah faktor pencarian kehidupan. Tanah Alas ini, ya, negeri Alas ini dulu adalah negeri yang subur hingga sekarang dan dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Jadi biasanya daerah-daerah yang subur itu biasanya didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari penghidupan. Nah, bercocok tanam baik itu pertanian ataupun perkebunan. Jadi dengan adanya pencarian kehidupan di Alas ini dulu, mereka membawa bahasa induknya ke negeri Alas ini dulu, di tanah Alas ini dulu. Ya, kemudian mereka menemukan benda-benda yang tidak ada di negeri mereka. Umpama ini contoh, ya, umpama penemuan batang kayu juha umpama. Di negeri mereka itu tidak ada namanya juha. Nah, dengan menurut dia, sang penemu batang ini, maka dia sebutkan itu dengan cara pikirnya, ya, maka dia sebut batang kayu itu dengan batang juha. Maka batang juha itu menyebar ke seluruh negeri tanah Alas pada waktu itu, bahwa nama batang itu adalah juha. Itu salah satu contohnya. Kemudian dengan baik itu benda-benda yang lain juga, umpama ya batu, umpama mungkin di negeri mereka itu bukan namanya batu, tapi di negeri Alas ini namanya batu. Atau air, dari negeri mereka asal datang ke tanah Alas ini menyebutkan air itu lawe. Dan bahasa itu terus disebarkan. Mungkin dari orang pendatang yang lain, bukan lawe dia sebut air itu. Mungkin bahasanya dengan bahasa dia yang bawa. Tetapi orang yang mengatakan lawe ini lebih dominan, menyampaikan kata air itu adalah lawe. Itu salah satu penyebab terjadinya bahasa Alas khususnya. Kemudian faktor perdagangan. Ya mungkin di antara dulu ada orang yang dari negeri jauh datang ke Alas ini membawa sebuah benda.
Ya, benda itu tidak pernah ada kelihatan dan tidak pernah ada orang alas ini melihatnya pada waktu itu. Ya, tanda petik orang alas yang sudah menetap di alas maksudnya ya. Kemudian benda itu disebutkan oleh si pedagang ini. Inilah namanya. Katakanlah dulu umpamanya ada lontong sayur. Orang yang membawa pedagang itu menjual lontong sayur di alas ini. Karena orang alas itu tidak mengenal lontong sayur, maka lontong sayur itu menjadi bahasa alas. Lontong sayur. Itu salah satu contohnya. Atau umpama jala ikan. Seseorang umpama katakanlah dari negeri Delhi sana membawa dagangannya jala itu untuk menjala atau menangkap ikan. Maka orang Delhi itu mengatakan ini adalah namanya jala ikan. Karena orang alas pada waktu itu, penduduk yang ada di alas ini tidak tahu bahwa itu namanya jala. Maka jala itulah yang menjadi bahasa alas dengan menggantikan huruf A di akhirnya menjadi E, menjadi jalu. Begitu, maka terjadinya bahasa. Itu faktor perdagangan umpama, ya kan? Dari segi faktor perdagangan. Ada lagi faktor dakwah agama. Para ulama-ulama khususnya dari Minang, Kabau, Aceh itu membawa syiar agama ke tanah alas ini dulu. Dalam bahasa agama, orang alas di sini dulu mungkin belum mengetahui bahasa tersebut. Contohnya, ulama yang menyiarkan agama Islam itu ke sini mengatakan bahwa puasa, nah, walaupun itu bukan bahasa dari bahasa Arab, bahasa dari bahasa Sanskerta. Nah, maka si ulama ini menjelaskan tentang puasa. Oh, puasa itu berarti menahan lapar dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Maka orang alas ini mengatakan bahwa tidak makan itu adalah namanya puasa, diganti aja huruf A jadi E. Makanya itulah terjadinya faktor daripada syiar agama atau dakwah agama. Berarti sudah 3 ya, faktor pencarian kehidupan, perdagangan, dan dakwah agama. Sepertinya kayaknya faktor dakwah agama ini yang paling banyak mempengaruhi bahasa alas. Kenapa saya katakan begitu? Karena akhirnya mayoritas dan 100%, walaupun ada yang murtad sebagian, orang alas itu adalah beragama Islam. Dan agama Islam itu menjadi darah daging kehidupan masyarakat alas. Makanya bahasa dakwah paling melekat menjadi bahasa alas. Kalau ada yang kira-kira tidak setuju, silakan komen. Ini menurut teori saya. Ya, Anda bisa juga berteori. Itu lebih bagus supaya kita ada kesepakatan dalam terjadinya bahasa alas ini. Kemudian ada lagi faktor perkawinan. Mungkin saja orang alas ini kawin sama orang Gayo atau kawin sama orang Singkil. Mungkin saja orang yang kawin ini pindah ke Singkil kemudian balik lagi ke alas dan membawa bahasa Singkil itu ke dalam bahasa alas lagi. Makanya jangan heran. Umpamanya seperti bahasa Singkil, Karo, dan Kluwut, Setapapa itu banyak menyerupai bahasa alas. Mungkin dialeknya yang nggak beda. Nah, jadi itulah salah satu faktor mengapa terjadinya bahasa alas. Ada lagi penyebabnya terjadinya bahasa alas itu adalah faktor politik. Ya, kita katakan dulu tanah alas ini di bawah kerajaan Sultan Aceh. Dan tanah alas ini dibagi 2 kerajaan kejerun, yaitu kejerun Flonas dan kejerun Bambel. Dengan mudahnya Pandailan datang ke tanah alas ini dengan serdadu marsosenya dan ingin menguasai tanah alas. Ingat, marsose itu adalah tentara bayaran yang direkrut dari pribumi, khususnya dari Madura, Jawa, dan sebagainya. Faktor itu bisa mempengaruhi bahasa alas pada waktu itu karena masing-masing daripada suku-suku ataupun tentara marsose itu membawa bahasanya masing-masing. Dan bahasa yang dia bawa itu tidak ada di tanah alas pada waktu itu. Umpama katakanlah seperti rokok. Nah, mungkin tentara marsose dulu mungkin tentara marsose dulu yang bawa rokok ke sini.
Dan itu dibagikan kepada masyarakat yang mereka kenal, yang kira-kira mereka sudah bisa akrab ataupun tidak ada masalah dalam hal politik. Maka bahasa itu menjadi bahasa alas, rokok namanya. Kemudian dari rokok ini dimodifikasi dengan keadaan tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah alas pada waktu itu. Maka terjadilah rokok, walaupun rokok itu tidak seperti yang dibawa oleh tentara Marseille itu. Ada lagi teknologinya yang dibawa oleh Belanda, umpama apa, senapan. Kemudian senapan, kemudian mungkin pistol. Itu kan bahasa-bahasa teknologi pada waktu itu, ya. Senjata, sehingga orang alas itu mengatakannya senjata. Padahal orang alas hanya mempunyai alat perang pada waktu itu ya pisau. Orang alas banyak mengatakan alat-alat perang itu dengan bahasa alas sendiri. Kemudian yang paling mempengaruhi lagi adalah migrasi. Datangnya orang ke tanah alas ini berbondong-bondong, katakanlah dari Kelut datang ke tanah alas ini berbondong-bondong, dan mereka memakai bahasa mereka. Mungkin ini ya pada waktu itu, ataupun orang Karo membawa bahasanya, orang Bapak membawa bahasanya, orang Minang membawa bahasanya, orang Aceh membawa bahasanya. Kemudian bahasa-bahasa ini yang satu berbahasa Karo mungkin, yang satu berbahasa Kelut, yang satu berbahasa Minang, dan yang menjadi dominan bahasa pada waktu itu, dan itulah yang menjadi bahasa alas bagian pada waktu itu. Siapa itu yang dominan bahasanya? Karo, Singkil, Kelut mungkin mempengaruhi bahasa-bahasa alas. Artinya bukan bahasa alas itu berasal dari Karo, enggak. Bukan berasal dari Kelut ke Singkil, enggak. Mempengaruhi bahasa-bahasa yang ada di tanah alas ini atau orang alas ini. Itulah bahasa alas terjadinya. Kemudian di era sekarang teknologi-teknologi yang lain masuk lagi ke tanah alas ini. Kemudian ada bahasa-bahasa nasional ataupun bahasa Inggris, Jerman juga menjadi penyebutan orang alas ini. Contohnya komputer. Tidak ada dari dulu komputer, sekarang makanya disebut dengan komputer. Bahkan penyebutannya dalam bahasa alas itu bukan komputer, komputer. Ada lagi akibat dari bahasa Arab umpamanya. Ame, itu patur dawah tadi ya. Ame itu berasal dari kata ummi, sehingga menjadi bahasa alas. Itu salah satunya. Ada lagi namanya yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, kalender almanak. Orang dulu mengatakan kalender itu almanak. Belakangan hari ini aja orang mengatakan kalender, selama tahun 70-an ke sini. Dulunya orang tua kita mengatakannya itu adalah almanak, yang artinya adalah kalender, hitungan tanggal hari. Nah, jadi itulah pendapat saya tentang terjadinya bahasa alas. Pendapat saya ini tidak 100% benar, tetapi saya yakin ada yang benar dan banyak yang benar pendapat saya ini. Walaupun demikian, jika ada yang ingin mempertentangkannya silakan. Anda bisa juga memberi teori Anda sendiri di kolom komen channel ini. Sampaikan pendapat dengan sopan, saya juga akan memberikan pendapat saya. Bagaimana? Jadi kesimpulannya, terjadinya bahasa alas itu selain dari penemuan-penemuan benda, juga adalah gerak badan, gerak tubuh itu ataupun body language-nya itu, maka terjadilah bahasa itu disebutkan oleh seseorang. Kemudian faktor agama tadi, perdagangan, perkawinan, dan yang paling mempengaruhi adalah migrasi. Artinya migrasi ini, kesimpulan sekali lagi ya, bukan artinya orang yang berimigrasi ini menjadi bahasa alas, tidak. Bahasa alas itu sudah ada, tapi belum lengkap. Dilengkapi oleh orang-orang yang migrasi ini, itu maksudnya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di bahasa alas yang akan datang. Lepas nampak tadi ngulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.